Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan Allah SWT menciptakan segala sesuatu itu didasari sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan makhluk-makhluk di antara langit dan bumi. Semua ini ciptaan Allah untuk siapa? Untuk manusia. Maka ditundukkan semuanya ini, diatur semuanya ini untuk kebahagiaan manusia, untuk kesejahteraan umat manusia, karena Allah SWT memiliki sifat kasih sayang. Dan manusia diciptakan bukan untuk dunia, diciptakan untuk kehidupan yang lebih baik lagi, kekal abadi di alam akhirat selama-lamanya. Maka sesungguhnya tidak ada satupun ciptaan Allah SWT yang dimaksudkan untuk membuat manusia sengsara, tidak ada. Karena Allah SWT maha mencintai kepada hamba-hambanya, yakni manusia. Dan semua ini diciptakan karena kasih sayang Allah SWT, karena cintanya Allah SWT kepada hamba-hambanya. Maka tidak mungkin satupun ciptaan Allah SWT yang dimaksudkan untuk membuat manusia sengsara, celaka, tidak. Akan tetapi kita sementara memahami banyak yang salah. Kita mengira Allah menciptakan satu makhluk ini merugikan kita. Misalnya Allah menciptakan nyamuk, Allah menciptakan kuman, Allah menciptakan virus yang menimbulkan masalah, menimbulkan penyakit, ya, yang membuat manusia jadi susah, jadi sengsara, ya. Ternyata tidak. Allah SWT menciptakan nyamuk misalnya. Di balik dari ciptaan Allah SWT yang sederhana ini, nyamuk yang kemudian banyak menimbulkan dampak-dampaknya, ternyata ada hikmah yang sangat besar. Dengan nyamuk ciptaan Allah SWT ini, maka manusia berpikir bagaimana menciptakan obat-obatan untuk mengusir nyamuk, untuk mengobati penyakit malaria dan sebagainya. Dan itu asbab rizki dari banyak sekali umat manusia, ratusan ribuan bahkan lebih manusia mendapatkan rizki dari asbab ciptaan Allah SWT berupa nyamuk. Allah SWT menciptakan kuman juga begitu, menimbulkan penyakit-penyakit. Maka di balik itu Allah SWT menjadikan asbab rizki bagi begitu banyak manusia. Pabrik obat-obatan, rumah sakit, ya, pabrik alat-alat kesehatan, semuanya itu merupakan asbab rizki untuk manusia, asbab penciptaan dari kuman ini. Demikian juga virus dan lain sebagainya. Jadi nampaknya sesuatu yang merugikan, ya, nampaknya sesuatu yang membuat sengsara, tetapi di balik itu hikmahnya sangat besar sekali. Sehingga Allah SWT tidak pernah menciptakan sesuatu itu untuk keburukan. Allah punya kehendak baik, kita saja yang salah di dalam memahami. Bahkan termasuk penciptaan iblis laknatullah alaih. Ini makhluk terkutuk, terlaknat. Ternyata di balik itu ada hikmah yang besar. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah suatu ketika merenung, berpikir mengapa terjadi berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran di muka bumi ini. Beliau akhirnya sampai pada suatu perenungan bahwa ujung dari permasalahan ini, akar dari permasalahan ini adalah adanya iblis laknatullah alaih. Inilah penyebab semuanya. Kalau tidak ada iblis laknatullah alaih, maka tidak ada, ya, kemaksiatan-kemaksiatan ada di muka bumi ini. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam berpikir, kalau begitu saya akan penjarakan saja iblis laknatullah alaih dan bala tentaranya. Memang Nabi Sulaiman alaihissalam diberi kekuasaan Allah SWT untuk hal itu. Tetapi kemudian Allah SWT memberitahu kepada Nabi Sulaiman bahwa tidak ada baiknya memenjarakan iblis, tidak ada baiknya.
Nabi Sulaiman alaihissalam penasaran mengapa. Menurut fikir beliau, iblis inilah yang menyebabkan segala macam kemaksiatan, kemungkaran. Mengapa ketika saya ada fikir memenjarakan, kemudian Allah memberitahukan bahwa tidak ada baiknya memenjarakan iblis laknatullah alaih. Ya, terdorong oleh rasa penasaran, maka tetap dipenjarakan iblis laknatullah alaih. Apa yang terjadi kemudian? Nabi Sulaiman alaihissalam mata pencahariannya adalah dengan berjualan tas. Seperti biasa pembantunya kemudian membawa tas-tas itu untuk dijual di pasar. Sesampainya di pasar tidak dijumpai satu orang pun, yang biasanya pasar itu ramai penuh orang. Maka pembantunya ini datang ke pojok-pojok, ke tempat-tempat di sudut-sudut pasar, tidak ada satupun orang ada di pasar. Besoknya pembantunya ini pun datang lagi ke pasar dengan membawa tas, dengan harapan mudah-mudahan hari ini orang-orang banyak berkumpul di pasar untuk berjual beli. Sampai di pasar pun ternyata begitu, tidak ada satupun orang yang ada di pasar. Ya, entah kemana orang-orang ini. Maka pembantu Nabi Sulaiman alaihissalam ini penasaran, dia mendatangi tempat-tempat. Ternyata di kuburan banyak orang berkumpul di sana. Mereka menangis, mereka sedih. Yang difikirkan adalah kematian. Ternyata ini penyebabnya mengapa orang-orang tidak mau datang ke pasar ya, untuk mencari penghidupan. Semua manusia pada saat itu sudah tidak ada lagi semangat hidup. Mereka tidak ada usaha untuk mempertahankan hidup lagi. Yang ada dalam benak mereka adalah kematian, bayangan kematian, nanti bagaimana kalau saya mati, sehingga sama sekali tidak ada upaya untuk berjuang mempertahankan kehidupan. Lalu pembantunya kemudian melaporkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam kejadian yang sebenarnya mengapa pasar sepi. Barulah Nabi Sulaiman alaihissalam tersadar, ternyata di balik penciptaan iblis laknatullah alaih pun ini ada hikmahnya. Ya. Kemudian iblis laknatullah alaih ini dilepaskan kembali, dan esoknya kehidupan normal kembali. Orang-orang banyak ramai di pasar melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan, walaupun memang ada juga manusia-manusia yang lalai, kemudian akhirnya dia berbuat satu kemaksiatan dan sebagainya. Tetapi itu tidak bisa disalahkan ya, siapa-siapa. Manusianya itu sendiri yang salah. Dia tidak memahami dengan benar. Semua ciptaan Allah SWT itu adalah untuk kebaikan kita. Tidak ada maksud Allah SWT menciptakan itu untuk keburukan, bukan. Kalaupun ada manusia yang kemudian berbuat maksiat, bukan karena salah siapa-siapa, salah dia sendiri memahami. Dia tidak paham. Ya. Maka yang penting adalah bagaimana diri kita masing-masing memahami dengan benar. Apa maksud dari ciptaan Allah SWT? Memahami dengan benar. Apa petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana sunnah Rasul? Kalau seseorang memahami betul kehendak-kehendak Allah SWT, dia mengamalkan betul sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka yang didapatkan hanya kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Tidak ada satupun keburukan. Apapun ciptaan Allah SWT itu tidak membawa keburukan bagi dia, hanya kebaikan semata, banyak hikmahnya. Sehingga penting sekali bagaimana kita memahami dengan benar. Dan hadis kanjeng Nabi, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki kebaikan, maka diberikan kefahaman tentang agama. Sehingga penting sekali kita memahami agama dengan benar. Ini yang paling penting ya. Karena dengan memahami agama dengan benar, baru nanti kita akan menyadari bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah SWT yang membawa keburukan buat kita. Termasuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan neraka. Tidak ada maksud satupun sedikit pun Allah menciptakan neraka ini agar manusia masuk neraka. Tidak ada. Allah tetap menginginkan manusia selamat semuanya. Justru dengan penciptaan neraka ini agar manusia semuanya masuk surga. Karena ada manusia yang diiming-imingi surga tetap tidak mau masuk surga. Maka kemudian terpaksa ditakut-takuti dengan neraka supaya akhirnya takut neraka
maka masuk surga. Jadi maksudnya menciptakan neraka itu bukan manusia agar masuk neraka, bukan, supaya manusia itu semuanya tanpa kecuali ya semuanya masuk surga karena takut masuk neraka. Tetapi manusia tetap tidak mau paham juga, ya sudah diiming-imingi surga dengan begitu kenikmatan yang luar biasa, sudah ditakut-takuti dengan neraka dengan siksa yang begitu pedih, tetap saja dia milihnya neraka. Maka ini bukan salah siapa-siapa, salah manusia itu sendiri karena manusia itu tidak mau memahami. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman yang baik, kefahaman yang benar, kefahaman tentang pentingnya agama, dan kita mengusahakan agama, dan kita akan memperbaiki diri sehingga kita bisa mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, insya Allah.